situ balik mantul lagi, di situ balik mantul lagi. Nah, kayak INKP sendiri kita bentar lagi masuk ke area fresh diamond. Ke area diamond ya bentar lagi kita masuk nih. Yaitu di harga 7.500-an. Nah, kenapa? Logikanya kayak gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Misal gini, misal Bapak-bapak, Ibu-ibu biasa beli cabai sekilo itu 50.000 misalnya. Kilo 50.000 cabai kualitas bagus unggul gitu. Dan apalagi misalnya bapak-bapak ibu-ibu punya restoran atau punya rumah makan yang istilahnya selalu beli cabai itu selalu tiap hari gitu, minimal 10 kilo misalnya tiap hari 50.000. Nah terus suatu saat cabai itu naik harganya di 60.000. Waduh, mahal kan, mahal. Tapi bapak-bapak ibu-ibu punya restoran, mau nggak mau tetap beli 60.000, tapi mungkin jumlahnya berkurang. Cabai naik 70, jumlahnya kurang lagi. Cabai naik jadi 150.000 misalnya lagi puncak-puncaknya. Ya mungkin beli dikit aja, tapi tetap mau nggak mau beli gitu. Semakin tapi sedikit. Nah, ketika cabai mahal, si petani yang punya supply cabai, wah mahal nih gitu kan, dikeluarin semua. Ketika udah mahal, wah udah mahal nih cabai 10.000, dikeluarin semua, diturunin. Semakin banyak supply, sementara bapak-bapak ibu-ibu semakin mahal, belinya semakin sedikit, demandnya semakin sedikit, makanya harga turun lagi. Ketika suatu saat cabai turun lagi tadi dari 150.000 ke 50.000, bapak-bapak ibu beli lagi, naik lagi, dan seterusnya. Sebenarnya logikanya simple kayak gitu. Nah tetapi logika simple, apapun logika simple yang kita pelajari di dunia real, itu saya bingung kenapa teman-teman nggak bawa ke dunia nyata gitu loh. Sering kejadian itu ketika harga udah naik tinggi baru beli banyak-banyak gitu. Kenapa nggak pas murah-murah? Nah, dagang baju gitu misalnya pas kain modalnya pulaannya lagi murah-murahnya kayak gitu. Kayak sekarang corona harga barang lagi murah-murahnya, orang jual rumah murah-murah, tanah murah-murah, kenapa nggak beli sekarang? Jangan beli di tahun 2025 nanti ketika harga properti melangit. Harga properti melangit tahun 2025. Gila-gilaan harga properti naik lagi. Nah, beli itu sekarang. Tapi lucunya biasanya orang itu baru beli rumah kedua, ketiga, dan seterusnya untuk invest gitu kan, atau beli saham misalnya ketika harganya udah mahal. Ya kapan cuannya kalau kayak gitu? Nah, jadi di market seperti ini. Cuma pertanyaan kan rekan-rekan kan, kok bisa gitu tetap ketika harga turun tetap ada yang beli gitu, ketika harga naik tetap ada yang jual apa segala macam, sehingga harganya turun naik di sekitar situ-situ aja. Nah, tuh. Nah, jadi itu disebabkan ada yang namanya fund manager atau ada yang namanya perusahaan manajemen investasi, entah itu dari reksadana, entah itu dari dana reksadana ini dapatkan dananya bisa dari dana pensiun, entah dari asuransi, entah dari deposito, entah dari macam-macam dana-dana yang akan diinvestasi dan dikelola oleh perusahaan manajemen investasi ini untuk dibuktikan di market. Nah, ya Pak, ya selamat malam Pak. Oke, nah lanjut. Nah, terus untuk tahu apa itu manajemen investasi apa segala macam, tinggal googling aja Bapak-bapak Ibu-ibu, ada di sini perannya, perannya, perannya sebagai agen, perantara dari para pemilik saham perusahaan, memiliki secara langsung saham perusahaan, ada dana kelolaannya apa segala macam. Lihat nih dana kelolaannya 1.400.000.000 alias 1,4 kuadriliun dana kelolaannya di Barclays, Like Mason, Mellon, JP Morgan dan yang lain-lain. JP Morgan ini 782 miliar US dollar, gila, berapa triliunnya rupiah dana kelolaan. Nah, si manajemen investasi ini
memiliki yang namanya metode pendekatan investasi. Kalau bahasa saya namanya SOP, Standard Operating Procedure, yang berbeda-beda untuk mengelola investasinya mereka. Nah, contoh misalnya kayak perusahaan asuransi. Asuransi itu perusahaan yang bisa dibilang tiap bulan itu hampir pasti dapat money inflow, dapat dana masuk. Itu hampir pasti tiap bulan dari premi yang memang dibayar bulanan biasanya. Nah, premi bulanan yang mereka yang masuk ini itu harus segera dibeliin kayak gitu. Saya harus segera diinvestasikan, nggak bisa lama kayak gitu. Nah, mereka ini ketika mereka dapat dana apa segala macam, mereka ngelihat berapa harganya, berapa market berapa kisaran harga mereka bisa beli, value-nya perusahaan ini masih murah atau mahal, gimana mereka misalnya berapa target harganya apa segala macam, itu hitungannya adalah SOP-nya. Kasarnya perusahaan itu biasanya dikasih range, dikasih tentang harga. Nah, kalau kayak dulu saya misalnya gitu kan, misalnya waktu masih belajar gitu, pokoknya cuma boleh kasarnya daripada pusing misalnya itu cuma boleh beli Bank Mandiri di harga 1000 sampai 1150. Di atas itu nggak boleh beli. Nah, kayak gitu. Ada SOP masing-masing yang ini selalu diupdate tiap periode tertentu. Oke. Ada juga dana-dana yang kelolaan yang lainnya. Ada misalnya kayak reksadana. Reksadana itu kelolaannya biasanya misalnya kayak indeks equity fund gitu. Equity. Jadi ya mereka ngikutin indeks. Mereka beli saham-saham itu yang ngikutin indeks. Dapat dana harus dibeli sesuai indeks. Nah, jadi ketika misalnya indeks naik, ya udah mereka tetap beli gitu. Pas mereka dapat dana dari nasabahnya kayak gitu. Indeks misalnya saat ini 5.800 sekian. Ya udah mereka beli senilai itu. Indeks 5.009 ya mereka beli. Indeks turun apa segala macam, mereka kurangin portofolio atau apa segala macam. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Nah, karena banyaknya dana kelolaan apa segala macam itu, makanya itu ada yang namanya area demand dan supply. Ada yang pengen jual, ada yang pengen beli. Sampailah di suatu saat, di suatu masa, entah ada berita apa, atau ada hitungan yang berubah, atau ada kesepakatan apa yang menyebabkan harga lebih mahal pun dibeli. Nah, pertanyaannya logiknya lagi, Pak, berita apa atau hal apa yang menyebabkan harga lebih mahal pun dibeli? Nah, berita apa atau hal apa? Ya ini balik-balik lagi ke metode pendekatan investasinya. Saya kasih contoh kedua dari Ramayana Lestari Sentosa. Biar gampang, ada contoh nyata. Si Ramayana ini, sabar Pak Agus. Nanti habis ini saya jelasin kok logic antara supply dan demand sama logic support dan system. Nah, lanjut. Nah, si Ramayana ini ada berita seperti ini. Rouse buyback saham. Mungkin kita bahas ya di hari Minggu kemarin ya. Rouse siapkan 350 miliar untuk buyback hingga 2022. Sebanyak 354,8 juta saham. Kita kalkulator aja deh. Enggak tahu beritanya benar atau enggak ya. Ini saya cuma kasih belakangnya logik 350 miliar. Dibagi 354.800.000. Berarti di 986.
harga rata-rata yang mereka bisa beli di harga